Tapi kita kayak nggak nyadar aja tiba-tiba udah jam 9 malam. Dari jam 4 sampai jam 9 kayak kita nggak mikirin apa-apa. Terus akhirnya jam 9 itu baru nyadar kalau kok orang-orang nggak ada lalu lalang gitu. Karena ibu kan dulu pernah kehilangan anak juga di sungai gitu. 3 hari baru ketemu. Sungai yang kecil, masih kecil, dia main karena airnya deras. 3 hari baru ketemu, udah jadi mayat. Antara mereka berdua ngobrol, aku nggak ikutan. Jadi dia nangis, terus dia ke belakang ke kamarnya dia, terus aku baru ngobrol sama ustadznya. Sad, emang kenapa? Karena medianya dia tuh katanya pakai kain kafan, terus pakai foto, terus pakai darah ayam jantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistisnya. Nah, di samping saya ini udah ada tamu yang spesial, telurnya 3 pokoknya dah gitu kan, yaitu Kak Bulan Sutena. Waduh Kak, Iya, gimana Kak kabarnya Kak? Spesial. Spesial, apa namanya, martabak ya, martabak. Spesial gitu Kak. Kak, makasih banyak nih Kak ya, udah datang nih ke studio kita yang katanya horor. Yang katanya horor, katanya ya. Emang sih. Emang sih. Rada-rada gimana gitu. Rada-rada gimana gitu ya. Spooky. Oh, oke. Oke Kak, kesibukan sekarang sibuk apa nih Kak? Masih nyanyi-nyanyi di TikTok Pak? Ya, tapi kalau nyanyi di TikTok Bulan udah kurangin sekarang. Kenapa? Sekarang nyanyinya ke publik langsung. Oh, Ya, gitu. Ya, kayak off air gitu. Oke. Sama kemarin juga abis main film. Oh, main film. Ya. Oke, filmnya. Horor. Film horor juga. Waduh, nih kayaknya nanti dulu deh kalau film horor deh. Soalnya saya pengen ngulik tentang Kak Bulan ini gitu kan. Nah, Kak Bulan kan asli dari Bali nih. Aha. Mungkin teman-teman ngopi horor sebutannya ngopi horor Kak, ya Ngopi kan? horor. Teman ngopi horor gitu kan. Mungkin banyak atau mungkin belum banyak yang tahu tentang mitos ataupun setan yang kita bilang setan atau apa ya namanya. Iya. Mistis lah ya, mistis kepercayaan masyarakat Bali, terutama ada rangda, leak, terus apa lagi? Pokoknya ada beberapa ya. Tonyo tahu nggak Kak? Nah, itu aku belum tahu. Hantu Bali. Hantu Bali ada juga. Katanya orang-orang Bali sih bentukan Tonyo itu dia nggak ada garisan yang ini. Jadi dia kayak gini rata. Oh, gini. Enggak ya. Nggak ada garis ini. Oh, ada garis ininya. Nggak ada. Oh. Biasanya ada ya di air. Di sungai. air. Oh, di sungai-sungai. Oke. Saya pengen nanya nih Kak, selama Kak Bulan di Bali, ngalamin hal mistis gak sih di Bali ini? Kan mungkin ya pasti setiap orang punya pengalaman masing-masing ya. Kak Bulan sendiri punya pengalaman mistis gak atau horor gak di Bali? Kalau Bulan sih pengalaman horor di Bali itu jarang Kak. Jarang. Dan paling pernah beberapa kali aja. Seperti pas Bulan SD gitu kan, ada burung kayak mau mancing gitu, mancing Bulan, burung bagus banget. Bulan kan penasaran ya, ini bisa diambil nggak ya? Itu pun masih SD, masih mikirnya kayak ambil gitu, nggak kayak sekarang biarin dia lepas terbang. Karena dulu tuh tak lihat burung itu bagus, terus dia kayak nggak bisa terbang gitu, cuma loncat. Bulan ikutin tuh, loncat, terus Bulan ikutin. Akhirnya dia loncat ke sumur. Sumur apa? Tua apa? Sumur kayak sumur dalam gitu, sumur tanah. Bulan pengen loncat juga. Ke dalam sumur itu? Nggak Karena tahu. pengen ngambil burung itu? Iya. Tapi jenis burungnya aneh apa kayak biasa aja tuh Kak? Nggak biasa, tapi cantik. Warna hijau, terus warna-warni lah pokoknya.
gak pernah Bulan lihat burung kayak gitu sih. Dan itu baru pertama kali. Dan itu baru pertama kali. Nah itu Bulan hampir jatuh karena penasaran sama si burung itu, pengen masuk kan. Tapi Bulan pikir-pikir lagi, ih nanti kalau aku mati gimana? Habis itu Bulan pulang ke rumah, Bulan cari bapak. Itu bapak Bulan kebetulan masih hidup pas itu kan, masih ada. Bapak juga pecinta burung. Oke. Bulan bilang, Pak ada burung bagus banget gitu. Terus Bulan ajaklah bapak ikut tuh ngeliatin ke sumur itu. Terus bapak langsung kayak, ih ngapain sih marahin Bulan gini katanya ini tempatnya angker gini. Ya itu salah satunya. Salah satunya. Ada salah satunya lagi. Ada salah duanya berarti. Karena ada salah satu, salah dua, salah tiga. Salah duanya apa Kak? Ada lagi gak Kak? Ada. Jadi Bulan lagi main sama 3 teman. Nah mainnya itu deket banget di rumah teman yang Bulan lagi satu. Itu tetanggaan kita. Rumahnya itu kebetulan luas banget, tapi deket sama sungai. Nama sungainya itu Sungai Sendang. Sungai Sendang. Iya. Oke. Sungai Sendang, dan itu terkenal akan horornya, angkernya. Ya, habis itu dari pagi itu sekitar jam 10-an kalau nggak salah deh. Itu Bulan main bareng teman-teman di rumahnya dia, di halaman, di kamar. Itu masih banyak orang lalu lalang sampai akhirnya sekitar jam 4 itu Bulan main ke dapurnya dia karena bosen kan. Rumahnya tuh gede banget Kak, rumahnya tuh luas banget, dapurnya juga luas banget, makanya kita main di sana. Tapi iya, dapurnya deket sama sungai. Oke, Dapurnya kebayang. deket sama sungai, iya. Ini halaman rumah dia. Ini kamarnya di situ, pokoknya di sini, dapurnya di bawah situ, dan di bawahnya lagi ada sungai. Nah, habis itu Bulan main dari jam 4 sampai jam 5. Nggak jam 5. Bulan main di sana bertiga, nggak tahu nggak main apa, lupa banget. Tapi nggak ada pengalaman apa-apa, nggak ada kejadian aneh gitu, nggak. Itu tapi kita kayak nggak nyadar aja tiba-tiba udah jam 9 malam. Dari jam 4 sampai jam 9 kayak kita nggak mikirin apa-apa. Terus akhirnya jam 9 itu baru nyadar kalau kok orang-orang nggak ada lalu lalang gitu. Biasanya dapurnya dia itu banyak orang keluar masuk. Ambil apalah, ambil inilah. Terus kita bertiga coba main ke halaman rumahnya dia, ke kamarnya nggak ada orang. Gak ada orang sama sekali. Nah itu Bulan masih biasa aja kan, masih cuman mikir, kok nggak ada orang, ya udah Bulan pulang aja gitu. Pulang terus diantar sama teman-teman bertiga, buka gerbang, jeret rumahnya dia, wah banyak banget orang lagi nungguin kita bertiga. Wow. Dan di sana katanya kita hilang. Hilang padahal kita cuma di dapur Ocha, di teman-temanku Ocha kan, di dapurnya Ocha bertiga. Terus Bulan biasa aja kan, pas itu nyampe rumah ibu nangis. Ibu nangis karena Bulan hilang. Karena ibu kan dulu pernah kehilangan anak juga di sungai gitu, 3 hari baru ketemu. 3 hari baru ketemu? Iya. Di sungai yang dimaksud yang Sendang itu apa bukan? Beda lagi? Bukan, beda lagi. Deket rumah. Oh, deket sungai rumah. Kecil padahal. Oh, enggak sungai yang besar itu ya? Enggak. Okay. Sungai yang kecil, masih kecil, dia main karena airnya deras. 3 hari baru ketemu, udah jadi mayat. Okay. Ya, gitu. Nah, ibu trauma, habis itu ibu nangis. Ibunya Ocha kayak, gimana ya? Kamu nanyain gitu, dari mana sih? Gitu. Terus Bulan jawab, kita dari tadi di dapur gitu. Dari tadi di dapur lo main, di rumah aja, di rumahnya Ocha. Terus kita bolak-balik ke dapur nggak ada orang gitu bilang kan. Kayak berarti itu kayak seakan-akan diumpetin sama makhluk halus ya? Iya, diumpetin. Ya itu. Tapi Kak Bulan selama proses hilang itu ngeliat makhluk yang aneh-aneh nggak itu Kak? Enggak. Kita kayak
seneng aja main di sana sampai lupa waktu, kayak nggak kepikiran apa-apa. Berarti seakan-akan nggak ada keanehan dalam main itu ya? Iya, nggak ada. Biasa aja gitu. Biasa aja. Dan akhirnya Mungkin kalau dari salah satu dari kita nggak nyadar itu, kita sampai malam bisa main di sana. ya juga, malamnya bisa ganti hari kali ya. Iya. Iya. Oke, berarti kan Kak Bulan selama dari jam 4 sore ya sampai jam 9 itu kan sekitar 5 jam tuh Kak. Ngerasainnya cepet apa lama Kak? Cepet. Oh. Rasanya cepet. Oh, oke. Jadi kayak ada perbedaan waktu ya Iya. antara dunia gaib Iya. sama nyata. Iya. Makanya sampai kita nggak nyadar karena saking cepetnya. Kayak iya. kita enjoy aja main bertiga. Dan nyaman ya mainnya. Nyaman. Oke, nah terus nih Kak, aku pengen nanya tentang tadi Sungai Sendang nih Kak. Jadi kan sempet di senggol dikit gitu kan sama Kak Bulan. Sungai Sendang ini ada legendanya nggak sih Kak? Sungai Sendang, legendanya. Oh, jujur Bulan nggak tahu legendanya Iya. gimana. Tapi ini sungai udah Udah. lama banget. Dan yang Bulan pernah dengar di Sungai Sendang itu ada beberapa kali kejadian yang horor juga selain Bulan ini. Ada orang yang lihat kayak ada pasar gitu, orang belanja, ada suara teriak-teriak, ini beli ini gitu, kayak pasar lah. Layaknya pasar, padahal itu Iya. sungai. Iya, padahal sungai. Terus mereka lihat ada orang yang kayak jual-jualan gitu di sana. Wih, gokil juga tuh, Iya. creepy sih itu tuh. Iya. Kalau misalkan si Amel beli, lo ngejebur kali lo Mel, padahal tuh kali lo Mel gitu. Tapi Bulan pas kecil sering main di sana, Kak. Oh, Mandi gitu. Pas kecil kan masih bebas ya telanjang. iya. Sekarang Amel Iya. tanya sange pantai gitu kan lo Mel. Kode GG. Iya. Oke, tapi selama ini Sungai Sendang itu kayak dikeramatkan atau enggak tuh Kak dari warga-warga sekitar Sungai Sendang itu sendiri? Kurang tahu. Ya kurang tahu, tapi banyak orang-orang yang ngasih canang gitu. Oh. Banten di sana pasti itu. Oke. Bulan juga selalu ngasih canang Banten, pasti di dari sana? rumah ke sana ya. Ke sana. Oke, tapi itu masih jernih ya? Sungai. Kadang jernih, kadang kotor. Oh, tapi aku selalu sama Bali tuh sungai itu jernih-jernih loh. Ini Kak. jernih ya. Terus juga air terjunnya bener-bener pure bening, bukan kalau di daerah sini kan coklat semua ya. Curugnya tuh coklat semua. Soalnya tuh bening-bening itu tuh gokil. Saya salut sama orang-orang Bali nih. Lo katanya kayak Bali belum ya gitu. Terus Karena kakak lihat nggak? Biasanya ada ibu-ibu jongkok gitu. Iya. Terus nyuci. Lihat, iya. kan? Sungai tuh masih terjaga gitu loh. Maksudnya nggak ada banyak sampah gitu. Jangan kan kalau kita Paling bandingkan. ada pup lewat. Iya. Kita lagi, Kak Bulan lagi mandi kan. Gitu. Punya pengalaman kayak gitu gak pas kecil? Sorry. Oh, karena kecil, jujur teman-teman, aku juga sama di kampung juga di Jawa di Cirebon tuh pas kecil hobinya mandi di sungai. Tapi berbeda dengan zaman sekarang yang mungkin sungai udah banyak tercemari gitu ya. Iya. Kalau dulu kan enak aja masih bersih Iya. gitu ya. Kalau sekarang kayaknya mikir 2 kali. Oh, udah kotor. Udah kotor deh. Oke, Kak. Terus yang aku singgung di awal tentang apa namanya kepercayaan masyarakat nih tentang adanya leak dan juga rangda gitu kan. Mungkin kalau rangda, mungkin kalau teman-teman semua pergi ke Bali pasti menyaksikan rangda yang itu tuh ya. Iya. Yang apa di Calon arang. Calon Calon arang. arang gitu Iya. kan. Biasanya tiap odalan di setre. Setre itu kuburan. Oh, di kuburan. Iya. Oke, rangda. Rangda itu kayak sejenis apa ya kalau dalam ini ya? Leak. Leak. Ya. Leak sama rangda sama nggak, Kak? Aduh, itu gimana ya? Bulan jelasinnya. Rangda dalam pertunjukan calon arang itu disebut Ratu Ayu. Ratu Ayu. Ya. Ratu Ayu itu ratunya para leak. Oh, aku paham nih. Bulan Jadi baca di sekarang Google nih. ya. Maaf kalau salah ya. Ya mungkin tolong koreksi kita kan sambil belajar juga kan budaya Bali itu banyak loh gitu kan. Terutama teman-teman semua jangan cuma
liburan ke Bali aja, tapi budaya Bali juga harus kita tahu kan, Iya, gitu kan, iya. sejarah-sejarah Bali. Kak, terus aku sempet baca artikel bahwasanya ada tempat-tempat suci di Bali. Iya. Terutama ada namanya pulau bukan pulau ya, yang ada menyan-menyan itu loh. Oh. Nah, ada kuburan di situ loh. Oh, itu. Apa, Apa ya namanya? namanya? Trunyan. Trunyan. Desa Trunyan. Iya. Oh, itu desa Trunyan. Iya. Belum pernah ke sana. Belum pernah ke sana? Iya, sayang banget kan. Sayang banget, Padahal nanti- tinggal di Bali. Iya ya, jangan sampai kita yang ke sana nih, jangan gitu kan. Kita bareng aja yuk. Ya bareng nggak boleh, kita jadwalin ya, kita eksplor gitu. Bukan eksplor dalam artinya mencari sesuatu ya, tapi kita ini loh budayanya, ini leluhur kita, supaya kita harus pertahankan. Sampai sekarang juga banyak dipertahankan loh ya. Apalagi yang proses bukan penguburan ya. Iya. Ngaben gitu kan di Ngaben, Bali gitu iya. kan. Oke. Nah, selain itu ada cerita lagi Kak yang di Bali, selama di Bali. Masih di Sungai Sendang tadi, karena deket banget Purba Bulan, dan itu tetangga yang ceritakan. Jadi ada salah satu tetangga Bulan lihat ada ketemu emas-emasan gitu, brilian gitu di sungai itu, diambil sama dia. Terus ditanyain ke pemangku gitu, kalau ini diambil, kata pemangkunya kalau ini diambil, ada salah satu anggota keluarganya dia bakalan meninggal gitu, makanya dikembalikan lagi. Oke, di situ berarti kesimpulannya kalau bukan milik kita jangan diambil, Iya, gitu iya. dong, ya kan, gitu. Kalau misalnya teman-teman semua nemu duit di jalan gitu kan, diambil aja, jangan, karena itu bukan hak kita gitu kan. Iya. Oke, ini cukup seru banget nih teman-teman semuanya. Pengalaman dari Kak Bulan, terutama saat di Bali. Jujur, aku juga selama ini sampai detik ini belum pernah ke Bali malah. Oh ya? Iya, sebenarnya pengen ke sana tapi bukan bermaksud untuk liburan. Tapi Menggali informasi tentang budaya kearifan lokal masyarakat Bali. ini nih panutan. Ya, panutan. Ini nggak cuma jalan-jalan. Iya doang, kan? dong, ya kan. Tapi kita tonjolin juga ini loh Bali. Nah, dari sisi yang lainnya. Kalau wisata, semua orang Indonesia tahu, bukan Indonesia aja, internasional tahu Bali. Kayak dengan wisata yang sangat bagus gitu kan. Tapi kita coba tonjolkan budaya dan juga sejarahnya ini loh. Nah, teman-teman semua, kalau tadi kan Kak Bulan, nah sekarang nih saya ngadirin lagi narasumber yang spesial, pakai telur martabaknya 3 gitu, martabak telur gitu kan, yaitu Mas Aiman. Waduh, Mas, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Mas. Baik ya, alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Mas Aiman. Nah, karena Mas Aiman datang ke sini, otomatis yang akan cerita di sini horor semua, Mas. Yes. Nggak ada nama cerita-cerita namanya apa nih? Curhat-curhatan nggak ada. Nggak ada. Pokoknya datang sini harus horor. Oke, siap. Ngomongin horor ataupun mistis nih, katanya yang saya tahu ART-nya Mas Aiman pernah ngalamin kejadian mistis juga katanya. Yes, itu tepatnya beberapa tahun lalu ya. Jadi aku tuh punya ART di rumah tuh harus cowok karena kebetulan aku tinggal sendiri kan. Oke. Jadi kata nenekku tuh nggak boleh cewek, kata takut mengundang. Mengundang. Jadi aku punya ART itu cowok. Nah ini tuh ART ini tuh aku baru dapetin baru beberapa hari doang. Karena ART sebelumnya dia tuh harus pulang kampung karena ibunya sakit. Nah jadi otomatis aku lagi nyari-nyari tuh selama semingguan tuh nggak dapet. Akhirnya aku tanya temanku, kebetulan ibunya itu adalah penyalur ART gitu. Tapi biasanya ternyata ART yang untuk keluar negeri. Oke. Terus, dan itu biasa cewek-cewek. Terus aku tanya, ada nggak sih cowok? Oh kalau gitu ada nih katanya. Dia lulusan pesantren. Wah, jadi menurut aku kalau lulusan pesantren poin plus lah gitu ya buat aku. Ya udah deh kalau gitu, tinggal di rumah. Sehari masih aman-aman aja, ngeliatnya rajin, bangunnya pagi gitu. Hari kedua, aku kan kebetulan kalau syuting tuh suka pulangnya tuh malam ya. Jadi dari jam 1 atau jam 2 gitu. Aku jam 1, aku ketok-ketok pintu, kok nggak susah banget bangunin. Aku telepon juga nggak angkat-ngangkat gitu kan. Untungnya aku bawa kunci lagi kan. Ya, aku buka pintu rumah. Pas aku buka, itu orang lagi ada di pojok rumah aku. Terus posisinya lagi begini. Terus udah gitu kata aku, lo ngapain? Ngapain lo? Terus udah gitu. Tadi ada itu apa? Buto ijo gede banget di sini katanya. Buto ijo.
selama aku tinggal di situ aku nggak pernah banget yang namanya merinding gitu ya. Digituin aku langsung merinding kayak wah ini nih yang namanya merinding ya. Ya kayak aku suka syuting horor tapi nggak pernah nggak pernah gitu benar-benar ya. merinding. Terus, merinding, ini beneran nih gitu. Iya di sini tadi dia di sini terus di sini nih. Terus dari situ lo ngarang lo untuk menenangkan diri. Ngarang. Udah sana istirahat lo. Terus dari situ aku jadi kayak kepikiran malam itu juga aku tidur biasanya lampu dimatiin, lampu dinyalain. Aku setel murotal. Terus lagi parno banget ya. Iya. Udah hari besokannya lagi aku syuting besok. Terus abis itu pas mau aku berangkat syuting, aku panggilin nih orang kok nggak ada nyaut gitu loh. Terus aku di rumah tuh kebetulan pakai CCTV ya. Aku buka CCTV. Ini lagi ngapain nih orang? Ternyata dia kayak lagi ngobrol sendiri gitu. Nah, ini orang, wah ini nggak bener nih kata aku. Terus aku mulai samperin dong ke bagian belakang tempat dia tidur gitu. Gue panggilin dari tadi loh. Kok nggak nyaut? Oh, nggak denger katanya. Oh, terus itu jadi ini orang udah nggak bener nih, udah 2 kali kejadian yang aneh gitu ya, yang nggak pernah aku punya asisten kayak gitu. Udah biarin dulu deh. Sampai hari ketiganya aku sampai rumah, aku buka pintu lagi karena tiap diketok dia nggak bisa, maksudnya nggak buka pintu gitu loh. Kalau yang ketiga itu aku buka pintu dia lagi tiduran di tengah rumah, lagi tiduran gitu, terus aku bangun itu kayak langsung kaget gitu loh. Woi, kan aku cuman, woi bangun dia langsung gitu, kaget. Terus tiba-tiba saya mah nggak kuat di sini katanya karena pohon depan itu tuh katanya ada penunggunya katanya. Terus dan dia sering main-main ke dalam rumah. Aku udah makin nggak nyaman gitu tinggal di rumah tuh jadinya ya denger kayak gitu. Dan itu udah kesekian kalinya dia ngomong kayak gitu. Dari situ aku langsung telepon Ustadz ya. Kebetulan aku punya Ustadz yang dia tuh kadang suka ngerukyah orang juga gitu loh. Terus aku coba telepon Ustadz, besokannya dia datang ke rumah. Terus aku ngobrol sama Ustadz. Ustadz, ini sebenarnya beneran nggak sih kalau di rumahku tuh ada penunggunya bla 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 gitu loh. Terus kata dia, emang kenapa? Ya itu soalnya asistenku gini tuh kayak aneh banget. Aku nggak pernah nemu asisten yang kayak gini, yang ngomong sendiri. Terus udah gitu tiba-tiba yang bilang ada buto ijo lah, terus dari pohon itu pada ke sini. Tadi itu dia tinggal di pohon, terus dia sekarang tinggal di sini katanya. Terus aku jadi langsung kayak nggak nyaman, Tad, gimana nih? Coba Ustadz ngobrol gitu. Akhirnya Ustadz itu ngobrol sama dia, ngobrol dikulik-kulik gitu ya sama Ustadznya. Udah beres ngobrol sama Ustadznya, tiba-tiba dia nangis. Terus aku nggak mau ganggu deh. Antara mereka berdua ngobrol aku nggak ikutan. Jadi dia nangis terus dia ke belakang ke kamarnya dia. Terus aku baru ngobrol deh sama Ustadznya. Ustadz, emang kenapa? Nih anak ini tuh katanya kan pesantren. Ternyata dia tuh ngilmu katanya. Ngilmunya ini tuh nggak kesampaian katanya. Maksudnya gimana, Tad? Ya itu akhirnya dia efeknya kayak gitu. Dan ngilmunya itu ngilmu yang nggak benar. Gitu Paham. Dan medianya dia justru pakai si Ustadz itu ngeliatin, jadi di dalam dompetnya itu ada kayak kain kafan kecil, terus ditaruhlah ada foto cewek gitu, terus tapi foto ceweknya itu tuh kayak kurang jelas gitu ya, ngeblur gitu, karena medianya dia tuh katanya pakai kain kafan, terus pakai foto, terus pakai darah ayam jantan gitu deh. Nah, aku langsung merinding banget. Dari situ, tapi beneran nggak sih ini yang dia sampaikan itu di rumahku tuh ada penunggunya gini-gini. Ya sebenarnya kalau setiap rumah tuh pasti ada penunggunya katanya. Tapi selama ini sih nggak pernah macem-macem sama kamu ya karena emang kamu baik-baik aja katanya. Nah justru kehadiran nih orang katanya jadi auranya ya ngundang yang nggak baik katanya. Dari situ aku jadi kayak kayaknya aku udahin aja kali ya, ngomongnya gimana. Akhirnya Ustadz ngomong sendiri, terus akhirnya di besok paginya dia pulang. Nggak di situ lagi. Oke. Nah sebelum ART itu kerja sama Mas Aiman nih,
Mas Aiman sendiri ngalamin kejadian mistis gak di rumah itu? Apa semenjak kehadiran itu aja nih? Artinya ini baru. Sebelumnya nggak pernah. Aman-aman aja gitu ya? Aman-aman aja. Cuma Walaupun itu pulang aja. malam? Walaupun pulang malam. Tapi ini kejadian mungkin setahun lalu lah. Itu kejadian di rumahku. Nah kalau ini, aku kan suka traveling kan ya. Suka traveling, jadi emang rumah itu tinggalin 5 hari. Aku nyampe rumah itu penerbangan jam 10 atau 11 malam gitu deh. Nyampe rumah jam 12-an. Sudah nyampe rumah, aku buka pintu. Sebelum aku buka pintu tuh kayak suara rame pasar gitu loh. Kayak rame pasar, tapi ini buka pintu kamar ya. Iya. Kalau buka pintu biasa sih aku masih biasa aja gitu, buka pintu depan biasa. Pas mau buka pintu kamar tuh kayak kok kayak rame pasar ya gitu. Pas dibuka, itu wanginya tuh kayak aku nggak pernah ngerasain yang seumur hidup tuh kayak wanginya tuh kayak nyelengit banget. Dan di situ aku mulai ngerasain lagi namanya merinding. Oke. Ternyata yang merinding itu ya, kalau aku selama ini acting syuting itu kayak gitu doang. Iya. Ternyata Tapi kalau aslinya tuh bener sini tuh kayak langsung kayak brot gitu ya badan tuh ya? itu tuh dari sini tuh ke sini kayak kayak beda energinya tuh. Aku lari dari situ, langsung buka pintu, langsung lari ke depan. Aku bingung mau minta tolong sama siapa, malu gitu kan. Aku cuman minta tolong sama satpam. Jadi satpam, aku cuma ngomong gini, Pak, aku coba dong bantuin di rumahku, takutnya tuh di atas itu tuh ada ada maling gitu. Aku cuma alasannya gitu. Terus satpam masuk ke rumah, terus pas satpam masuk tuh, ini dulu waktu pas pertama di ngajiin gak sih? Tiba-tiba ngomong gitu. Kenapa emang Pak? Saya sih nggak enak nih katanya. Terus satpam ngomong gitu. Wah berarti bener, perasaan aku bukan aku yang ngada-ngada gitu ya. Iya. Pas dari situ tuh, ya udah malam itu juga aku nggak tidur di rumah. Aku cari hotel. Terus besokannya kebetulan aku masih syuting, harus syuting tuh besokannya tuh. Pas pulangnya jam 9-an gitu, aku hubungi ustadzku yang ngeruqyah itu, datang ke rumah, terus diruqyah lah rumah itu ya, dibersihin dan lain-lain. Sampai aku juga diruqyah juga sama dia sampai muntah-muntah gitu. Terus Ustadz, ini kenapa sih kata aku gitu. Oh kalau ini sih iseng aja katanya, karena rumah ini tuh kosong selama hampir semingguan. Jadi dikiranya ini tuh karena tempatnya kosong terus plus kotor, jadi diisilah katanya sama makhluk yang nggak kasat mata gitu. Betul, ya, kasat mata. Oke. begitu. Dari kejadian tersebut nih Mas, percaya nggak tentang hal apa ya, kita bilang bisa apa gaib ya? Mistis lah ya. Mistis. Percaya nggak dengan Aku sih hal percaya. mistis? Percaya. Kalau dulu sebelum kejadian itu aku nggak percaya. Tapi setelah ada kejadian itu aku jadi percaya. Percaya itu ketika ngalamin sendiri. Dan itu nggak cuma sekali kan? Tadi ada katanya terus betul. Sendiri juga di kamar. Betul. Bahkan kalau kemarin ini aku di hotel. itu jadi kayak makin percaya. Tapi untungnya tuh dalam hidup aku tuh nggak pernah ngelihat yang sosok di depan mataku tuh nggak pernah. Oh belum pernah? Belum pernah. Misalkan kan kalau aku dengar kayak ada kuntilanak apa. Enggak. Cuma lebih ke apa Kak? Aura-aura aja? Aura-auranya aja sih. Oke, berarti termasuk, kan ada juga nih, ada yang sixth sense gitu kan, dan sebagainya. Enggak ya? Biasa aja ya? Enggak. Aku sih belum pernah ya, untungnya ya. Jangan sampai gitu. Lebih enak manusia biasa. Sixth sense kan pasti ada, ya gimana lah gitu ya. Oke, kan Mas Iman kan sempet lah beberapa main film ya, gitu kan. Dalam proses main film itu nih, pernah ngalamin juga? Apa cuma hanya sekedar di rumah aja? Tapi tahan dulu kali jawabnya. Kita undang dulu Kak Bulan nih, biar makin seru obrolan nih Mas. Ya kan? Oke, dia mau jurus dulu. Biasanya jurus ngopi horor. Keren ya nih. Keren juga kan? Serem loh. Serem ya? Merinding nggak? Merinding kan? Oke nih. Mas Aiman dan juga Kak Bulan nih, kita lanjut yang pertanyaan tadi ya. Ada gak sih kalian Brownie saat proses syuting ngalamin hal-hal yang mistis itu, yang horor, pokoknya apalah gaib, mistis, horor gitu? Kalau lagi syuting, sebenarnya beberapa kali aku kan maksudnya syuting yang horor-horor ya. Itu sempat, tapi kebanyakan itu yang kesurupan.
Kesurupan. Jadi tiba-tiba misalkan kita lagi take di belakang itu ada yang teriak-teriak. Dan waktu itu ada adegannya itu di rumah sakit. Nah itu si susternya tuh teriak-teriak. Dan ya udah jadi akhirnya kita chaos gitu. Akhirnya kita break dulu syutingnya. Terus kita ngeliat si suster ini tuh teriak-teriak. Ternyata ya dia kebanyakan ngelamun katanya gitu. Jadi ya mungkin makhluk gaib itu ya. Berarti lebih ke krunya nih ya? Sebenarnya waktu itu bukan kru tapi ekstras. Kalau untuk Kak Bulan sendiri pernah nggak? Sama. Iya, Oh ya? waktu film pertama Bulan itu kan syuting, tapi bukan Bulan, pemain yang lain. Nah, dia kejadiannya juga lagi kerasukan. Dia lagi mau jadi setan nih, proses jadi setan, tapi beneran. Wow. Kerasukan beneran. Beneran kerasukan? Beneran jadi setan, iya. Beneran jadi setan ya? Beneran jadi setan apa Itu gimana? nggak usah acting. Nggak usah acting. Gak usah acting dong berarti. Dan itu pertama kalinya Bulan lihat orang kerasukan. Wow. Seserem itu dan beneran merinding. Itu baru pertama kali, first Iya, time itu? Iya, first time. Oke, tapi terlepas dari itu semua, tadi kan aku udah ngebahas tentang proses syuting. Ini kayaknya bajunya apa sih nih? Kembar-kembaran semua ini. Apa ya? Ini sesuai dengan tema bajunya nih. Rambut kafan. Rambut kafan. Film Rambut Kafan. Yes. Oke, film Rambut Kafan. Di situ Mas Aiman sendiri berperan sebagai apa, Mas? Kalau aku sendiri berperan sebagai omnya Bulan. Mas tidak akan pernah jual rumah itu. Berarti aku juga nggak usah tanya Kak Bulan, sudah tahu nih pasti kan. Hah? Mama ngapain di luar? Kemarin kumisan. Oh, sekarang di situ kumisan. Iya, sekarang kan Udah harus lebih banget. tua gitu Oh, lebih kan, tua. sebagai omnya, Oke. gitu. Oke, kalau boleh tahu Rambut Kafan ini menceritakan tentang apa sih? Sedikit aja gitu, jangan terlalu banyak-banyak gitu. Oke, iya sih kalau banyak-banyak terus Iya, semuanya dikit dong ya. aja. Mungkin kalau lebih singkatnya, kalau dari aku sendiri, Rambut Kafan itu bercerita tentang keluarga. Jadi keluarganya Bulan ini, kemudian ayahnya Bulan tuh Yama Carlos, kemudian ibunya Virni Ismail, yang adem ayem sih ya di awal cerita, tapi begitu aku sebagai omnya ini tuh nagih untuk menjual harta warisannya. Nah dari situlah teror-teror bermunculan gitu loh, dan teror-teror itu tuh yang unpredictable gitu, yang tiba-tiba yang hal-hal mistis banyak terjadi ya di tempatnya Bulan gitu. Oke, dan itu kalau boleh tahu kapan tayangnya itu? Kan ini kayaknya kayak kalau misalkan udah buka kayaknya aku langsung pesen deh. Tayang di bioskop, di seluruh bioskop 18 Januari 2024. Nah, untuk teman-teman ngopi horor nih yang pencinta horor gitu kan, yang mistis, gaib dan sebagainya, yang wajib tonton nih film Rambut Kafan ya. Di tanggal 18 Januari 2024 di bioskop kesayangan kalian semuanya. Wajib, harus Wajib. banget. Jangan lupa lo ya. Bye. Pagi, Pak. Pagi sayang. Mah, Mama ngapain di luar? Mas tidak akan pernah jual rumah itu.